Perkenalkan, nama saya Aditya Parmana dari kelompok 3. Kami mahasiswa dari Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok mata kuliah Manajemen Bisnis Syariah dengan dosen pengampu Dr. Fuad Hilmi MAG. Kami dari kelompok 3 terdiri dari saya sendiri, Aditya Parmana, dengan nomor NIM 2002010111 manajemen kelas D, dan juga Melsi dan juga Sandi. Dan selanjutnya kami dari kelompok 3 akan membahas tentang A. Faktor produksi alam, sumber daya manusia, modal dan keterampilan manajerial. B. Sinergitas faktor-faktor produksi, dan juga C. Islam dan pembangunan. Saya Melsi Dinari Fauziah 2002010121. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai faktor produksi alam, sumber daya manusia, modal, dan keterampilan manajerial. Faktor produksi alam. Faktor produksi alam merupakan segala bentuk sumber daya yang ada di alam dan bisa digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk menyelenggarakan suatu kegiatan usaha, pasti memerlukan faktor produksi alam. Dalam hal ini, misalnya tempat, tanah, sawah, ataupun bahan mentah, betapapun kecil dan bagaimanapun jenis usaha tersebut. Selanjutnya, sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam sebuah perusahaan untuk mencapai tujuan dan sasarannya. Karena sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penentu berhasil atau tidaknya suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Selanjutnya, faktor produksi modal. Faktor produksi modal merupakan salah satu faktor produksi yang diperlukan untuk perputaran roda usaha. Sebagian dana atau modal tersebut dipergunakan perusahaan untuk membeli barang-barang yang termasuk kelompok aktiva tetap dalam mencapai tujuannya. Selanjutnya, keterampilan manajerial. Keterampilan manajerial adalah keterampilan atau kemampuan untuk mengatur, koordinasikan, dan menggerakkan para bawahan ke arah pencapaian tujuan yang telah ditentukan organisasi. Yang pertama, memiliki visi, misi, dan tujuan yang sama. Yang kedua, mengenal kelebihan dan bakat rekan satu tim. Selanjutnya, memiliki kesamaan konsep dan cara berpikir. Yang keempat, memiliki perencanaan yang baik. Yang kelima, memiliki pembagian kerja dan peran yang jelas. Yang keenam, memiliki semangat untuk mencapai tujuan dan juga komunikatif, jujur, dan saling terbuka. Tujuannya, 1. Melancarkan produksi dan produk ataupun jasa. Untuk melancarkan produksi ataupun produk ataupun jasa, karena semua saran dan prasarannya sudah tersedia, bahkan ini tidak hanya terkait dengan produk-produk saja. Selanjutnya, memberikan keuntungan pada perusahaan. Untuk memberikan keuntungan pada perusahaan, ini sudah jelas karena jika faktor produksinya tersedia dan berjalan dengan baik, tentu terproduk yang dihasilkan juga bagus. Selanjutnya, produk sesuai harapan konsumen. Produk yang dihasilkan oleh perusahaan lebih sesuai dengan harapan konsumen, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Karena tujuan-tujuan inilah, maka faktor produksi harus dimasukkan ke dalam rencana perusahaan. Minimal harus diketahui sarana seperti apa yang bisa membuat produk sesuai dengan keinginan target pasar konsumen. Saya Sandi Raharja 2002010127 kelas manajemen D. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menerangkan materi Islam dan pembangunan. Islam adalah agama samawi yang mempunyai aturan-aturan kamil yang mengatur semua aspek kehidupan manusia, yang tidak hanya mementingkan hubungan yang sifatnya vertikal dengan Allah semata, tetapi juga memberikan porsi yang sama kepada hal-hal yang berhubungan dengan metafisika, apalagi yang berkaitan dengan kebutuhan fisik dan sarana-sarana yang mendukung pertumbuhan fisik, terutama yang berkaitan dengan masalah ekonomi. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran Surat 28 ayat 77, yang artinya, hendaklah kamu mencari tentang apa yang telah dijanjikan Allah kepadamu tentang hari akhirat. Tapi kamu jangan pernah lupa akan kehidupan duniamu,
berbuat baiklah kamu kepada sesama sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan jangan berbuat kerusakan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat keburukan. Baik, pembangunan adalah sebagai perubahan struktural perekonomian dari sektor agrikultura menuju sektor manufaktur dan sektor jasa. Hal ini sejalan dengan paradigma untuk selalu meningkatkan nilai ekonomi, di mana diketahui bahwa sektor jasa lebih memberikan nilai tambahan ekonomi yang besar dibandingkan sektor manufaktur dan sektor agrikultura.